apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini ya Bapa, kami semua mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengambil waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu.
berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus, urapilah kami, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, oleh pengurapan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat, ya Bapa. Taruhlah setiap perkataan itu di dalam mulut hamba. Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hamba dengan hikmat surgawi, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah itu kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, maka seharusnya kita benar-benar menyadari bahwa betapa berharganya kasih karunia, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyadari akan hal ini. Sebab kasih karunia, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa. Oleh kasih karunia itulah kita diberi kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita mau melihat Roma pasal yang ke-6 ayat 23, firman Tuhan katakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuka pengertian kita dan menyadarkan kita bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Sebab kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, saudaraku. Kalau kita tidak diselamatkan di dalam Kristus, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman kekal karena dosa. Sebaliknya dari cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka hal itu menunjukkan bahwa kita hanya bisa membinasakan diri kita sendiri. Perhatikan itu. Karena hidup yang tidak tepat seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, itu adalah dosa. Dan firman Tuhan katakan tadi, upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri, dan dengan cara hidup kita yang salah itu, kita bisa membinasakan diri kita sendiri, maka kita harus akui betapa rentannya hidup ini, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, hal ini menunjuk kepada cara hidup atau gaya hidup yang selalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita harus mengerti, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus bagi orang percaya itu adalah suatu kewajiban atau suatu keharusan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang mengaku percaya kepada Kristus. Saudaraku, kenapa demikian? Karena orang percaya yang mengaku berada di dalam Kristus
atau mengaku hidup di dalam Kristus memiliki kewajiban untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan katakan akan hal itu. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita tidak bisa menghindari kewajiban ini, saudaraku. Kalau kita menghindari kewajiban ini, maka hal itu sama dengan kita membinasakan diri kita sendiri. Karena tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, hal itu sama dengan hidup kita tidak tepat. Hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau hidup kita tidak tepat atau tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu adalah dosa. Saudara perhatikan itu. Kita harus ingat, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah ada di dalam keadaan yang sempurna. Artinya, ketika Allah menciptakan manusia, keadaan manusia saat itu sebelum jatuh di dalam dosa, manusia selalu sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan hal ini dapat dibuktikan, saudaraku. Kejadian 1 ayat 26 kalau kita lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakan menurut gambar Allah. Artinya sepikiran seperasaan dengan Allah. Nah, jika demikian, saat ini apa yang membuat manusia sudah tidak lagi sepikiran, seperasaan dengan Allah? Jawabannya sederhana, saudaraku. Dosa. Dosa yang membuat manusia sudah tidak lagi sepikiran, seperasaan dengan Allah. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan kalau kita melihat Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di sini menunjuk kepada gambar Allah yang sebelumnya dimiliki oleh manusia ketika pada mulanya Allah menciptakan manusia. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya yang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, perhatikan, saya ulang sekali lagi, kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya yang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita harus mengerti bahwa hal itu karena Allah Bapa di sorga ingin supaya kita kembali menjadi manusia yang sejati, manusia seperti yang dirancangkan Allah sejak semula. Dan manusia yang sejati itu adalah pribadi seperti yang dikenakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini dan hidup dalam keadaan yang sama seperti manusia. Perhatikan itu, saudaraku. Persoalannya adalah kalau saat ini kita tidak bersedia atau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, Allah Bapa di sorga juga tidak memaksa. Karena kita memiliki kehendak bebas, saudaraku. Tetapi ketika kita tidak bersedia hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka hal itu sama dengan kita tidak bersedia untuk diselamatkan di dalam Kristus. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bersedia saat ini untuk berubah? Kalau kita tidak mau,
kita tidak pantas mengaku diri sebagai orang Kristen. Karena Kristen itu sama seperti Kristus. Kita tidak pantas mengaku diri sebagai orang percaya. Dalam hal ini percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena percaya itu berarti kita harus bersedia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau sekarang kita tidak bersedia untuk berubah, maka kita juga tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Dan itu artinya kita telah menyia-nyiakan kasih karunia anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, keputusan ada di tangan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita bersedia untuk berubah saat ini dan diselamatkan di dalam Kristus? Atau kita mau tetap hidup menikmati dunia ini dan pada akhirnya kita akan binasa di kekekalan karena kehidupan kita tidak ditemukan sama seperti Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan di sisa umur hidup kami. Kami mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mau mengambil keputusan untuk merubah diri. Dan kami mau kasih karunia itu menjadi nyata dalam kehidupan kami ketika nanti kami berada di balik kematian. Bapa, saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Allah Bapa di sorga menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.